Film Olympus Has Fallen dirilis pada tahun 2013 lalu, mengisahkan tentang seorang mantan komandan pas pampres, atau mantan kepala agen Secret Service yang kembali aktif, untuk menyelamatkan bos besarnya, yaitu Presiden Amerika Serikat, dari tawanan kelompok teroris Korea Utara, yang sudah menyusup masuk ke dalam Gedung Putih. Film dibuka bertempat di Camp David, sebuah tempat peristirahatan Presiden Amerika dan keluarganya. Di ring tinju terlihat Presiden Amerika yang bernama Benjamin Asher, dan pengawal pribadinya, yang bernama Mac Benning sedang latihan tinju. Mac Benning adalah mantan pasukan khusus Ranger Angkatan Darat yang kini bertugas sebagai kepala agen Secret Service, atau komandan pas pampres kepresidenan yang pengawalannya langsung pada presiden. Mac Benning memiliki berhubungan baik dan bersahabat akrab dengan presiden. Tak hanya itu, Mac juga memiliki hubungan yang baik dengan anak presiden, yang bernama Connor, dan istri presiden bernama Margaret. Pada malam harinya, presiden dan keluarganya akan menghadiri acara penggalangan dana. Sebelum berangkat, Mac meminta Forbes untuk menjaga Camp David selama mereka pergi, dan meminta dia untuk satu mobil bersama dengan presiden, dan istri presiden. Setelah itu mereka semuanya pun berangkat. Di dalam perjalanan, istri presiden memberikan hadiah berupa jam tangan kepada presiden, sebagai ucapan selamat hari Natal. Presiden pun melakukan hal yang sama, dia memberikan sebuah hadiah kepada istrinya. Dikarenakan cuaca yang sangat buruk, Mike meminta timnya untuk selalu waspada dan menurunkan sedikit kecepatan kendaraan mobil mereka. Perjalanan mereka ke tempat tujuan akan ditempuh dalam waktu 22 menit. Tiba-tiba sebuah pohon besar jatuh tepat di depan kendaraan rombongan presiden, yang membuat mobil presiden dan ibu presiden mengalami tabrakan keras. Mac dan timnya pun lalu segera turun membantu menyelamatkan presiden dan istri presiden dari dalam kendaraan mereka, yang sebentar lagi akan terjatuh. Pintu mobil yang rusak, tali sindal yang macet, membuat Mac kesulitan untuk segera mengeluarkan presiden dan istri presiden dari dalam mobil. Sementara, kondisi istri presiden sangat terluka parah karena mengalami benturan yang keras. Karena mobil yang akan terjun bebas dari atas jembatan, membuat Mac tidak ada pilihan lain selain menyelamatkan presiden terlebih dahulu, dan setelah itu mobilnya pun terjatuh, yang menewaskan ibu negara dan 2 orang pengawal di dalam mobilnya. "18 bulan kemudian, tepatnya tanggal 5 Juli di Washington DC, Mac tidak lagi bertugas sebagai pengawal Presiden Amerika. Kini Mac bekerja di kantor Departemen Keuangan Pemerintahan Amerika. Mac Benning memiliki seorang istri bernama Lee Benning, yang bekerja di sebuah rumah sakit pemerintahan Amerika sebagai perawat. Setelah mengobrol sebentar dengan istrinya, Mac Benning lalu berangkat kerja. Sebelum pergi ke kantornya, Mac Benning menemui Lynn Jacob, seorang kepala keamanan presiden, atau Secret Service Director. Belum sempat mengobrol dengan Lynn Jacob, mantan anggota tim Mac Benning datang menemuinya. Ada agen O'Neill, agen Roma, dan kawan-kawan yang lainnya. Mereka menemui Mac Benning telah lama tidak bertemu, setelah kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Setelah ngobrol sebentar, agen Roma dan yang lainnya pun segera pergi kepada Lynn Jacob. Mac Benning mengungkapkan keinginannya untuk bergabung kembali dengan agen service untuk mengawal presiden dan keluarganya. Namun Lynn Jacob mengatakan, saat ini presiden belum bisa menerima Mac Benning untuk kembali ke satuan pengamanan. Selesai bertemu dengan Mac Benning, Lynn Jacob pun segera pergi ke kantornya. Begitu juga dengan Mac Benning yang segar pergi berangkat ke kantornya juga. Di Gedung Putih, Presiden Amerika sedang bersiap-siap untuk menemui para bawahannya, membahas mengenai kedatangan Perdana Menteri Korea Selatan, yang akan menemui Presiden Amerika di Gedung Putih. Di ruang rapat tertutup, juru bicara kepresidenan Alan Trumbull meminta Presiden menyetujui permintaan Perdana Menteri Korea Selatan untuk mengeluarkan pernyataan bersama, meminta agar pihak Korea Utara segera mundur dari perbatasan dan menghentikan uji coba rudal mereka. Tapi Menteri Pertahanan khawatir jika saran tersebut dapat memicu ketegangan antara Korea Utara dan Amerika. Wakil Presiden Harlino sendiri sependapat dengan Menteri Pertahanan. Secara garis besar, Presiden Amerika menghindari terjadinya peperangan di antar negara demi kedamaian.
Dikarenakan Perdana Menteri Korea Selatan sudah dalam perjalanan menuju ke Gedung Putih, pertemuan mereka pun berakhir. Di jalan, iring-iringan kendaraan Perdana Menteri Korea Selatan sedang bergerak menuju ke Gedung Putih. Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, di gedung Departemen Keuangan McBenning terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Kantor McBenning sendiri berdekatan dengan Gedung Putih. Di Teluk Ispek terlihat sebuah pesawat tampak identitas sedang menuju ke Washington DC dalam waktu 30 menit. Di luar juga terlihat rombongan turis sedang berjalan ke arah Gedung Putih sambil mengambil gambar di sekitar dan melihat kedatangan rombongan Perdana Menteri Korea Selatan. Perdana Menteri Korea Selatan yang sudah tiba di Gedung Putih disambut terlebih dahulu oleh agen Roma. Kedatangan Perdana Menteri Korea Selatan didampingi oleh kepala keamanannya yang bernama Kang Yeon. Dalam pengawalan Perdana Menteri Korea Selatan, terlihat Forrest yang sudah pensiun dari agen Secret Service atau pengawal presiden sebelumnya. Kini ia bekerja di sektor swasta dan menjadi pengawal Perdana Menteri Korea Selatan. Di utara Virginia, pesawat militer Amerika Serikat tampak mengejar pesawat tanpa identitas. Pesawat tempur Amerika Serikat meminta agar pesawat hantu tersebut segera keluar dari zona wilayah Amerika. Di Gedung Putih, Presiden Amerika dan Perdana Menteri Korea Selatan sedang melakukan pertemuan, membahas dan menentukan langkah untuk menghentikan aksi Korea Utara di perbatasan Korea Selatan. Kembali ke udara, pesawat militer Amerika mendapat tembakan kejutan dari pesawat Hercules, yang membuat kedua pesawat Amerika tersebut terjatuh, dan belum diketahui jelas apa yang sedang dilakukan pesawat tanpa identitas ini di Washington DC. Di Gedung Putih, pertemuan Presiden dan Perdana Menteri Korea Selatan dikejutkan dengan adanya penyerangan udara oleh pesawat tak dikenal tersebut, yang membuat protokol keamanan Gedung Putih mengevakuasi mereka semua ke dalam bunker khusus Gedung Putih. Terlihat juga, semua pasukan keamanan Presiden pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan udara dari pesawat tanpa identitas tersebut. Beberapa sniper ditempatkan di sudut-sudut Gedung Putih. Rudal otomatis dari persenjataan keamanan Gedung Putih juga telah diaktifkan. Seluruh orang yang ada di dalam Gedung Putih juga telah dievakuasi keluar gedung untuk menghindari serangan musuh. Di pangkalan udara militer, terlihat pesawat tempur Amerika bergerak ke target sasaran, dan begitu juga dengan pihak kepolisian setempat, segera bergerak ke Gedung Putih. Di luar, pesawat tanpa identitas itu sudah memasuki area Gedung Putih, segera melancarkan serangannya secara membabi buta ke arah warga Amerika yang sedang berada di luar rumah. Ke seluruh petugas keamanan gedung yang melihat ada kekacauan segera keluar dari kantornya untuk memberikan bantuan. Rudal Gedung Putih segera melesat ke target sasaran, namun pesawat tersebut dapat menghindarinya dengan menyemburkan amunisi suar. Pesawat itu pun membalasnya dengan menembakkan lagi senjatanya ke arah Gedung Putih dan sekitarnya, yang membuat petugas keamanan Gedung Putih banyak yang gugur. Serangan pesawat tersebut baru berakhir setelah pesawat militer Angkatan Udara Amerika menyerangnya dari arah belakang, yang membuat pesawat tersebut menabrak menara, lalu terjatuh dan meledak. Di dalam ruang bunker, Presiden menerima informasi dari Alien Jones bahwa pesawat tanpa identitas itu telah dilumpuhkan. Presiden meminta Wakil Presiden untuk menghubungi Angkatan Udara dan VI untuk mencari tahu identitas pesawat tersebut yang menyerang mereka serta menghubungkannya ke Pentagon, Keamanan Negara, dan NSA. Di luar Gedung Putih, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang membuat semua turis yang ada di sana berhambur berlarian. Dalam rombongan turis yang sedang lari tersebut, Mike melihat beberapa orang yang mencurigakan. Dengan cepat mereka pun langsung melakukan aksi bunuh diri, dan ternyata sebagian dari turis tersebut adalah kelompok teroris yang sedang menyusup. Tak hanya itu, pengawal kepresidenan yang sedang berada di luar gedung mendapat serangan dari pengawal keamanan Perdana Menteri Korea Selatan yang ternyata juga mereka semua adalah bagian dari teroris. Aksi baku tembak pun menghiasi pertempuran darat di depan Gedung Putih antara pas pampres presiden dan melawan kelompok teroris. Di dalam ruang bunker,
Presiden Amerika mendapat informasi buruk dari agen O'Neill bahwa Gedung Putih sedang mendapat serangan darat dari kelompok teroris di luar gedung. Aksi saling tembak masih terus terjadi. 2 kendaraan truk dari pihak teroris juga terlihat sedang bergerak menuju ke Gedung Putih. Dalam baku tembak tersebut, McCaig diam-diam menyusup dari belakang menembaki kelompok teroris tersebut. Untuk membantu mantan rekan-rekannya di Gedung Putih membunuh semua kelompok teroris yang kejam ini. Bertempat di Pentagon di ruang darurat, seluruh petinggi keamanan negara Amerika berkumpul. Raymond Roos selaku wakil kepala NSA, memberitahu Kepala Staf Militer Jenderal Clark bahwa teroris telah masuk ke halaman Gedung Putih. Di beberapa sisi bangunan gedung juga telah banyak yang hancur setelah terkena ledakan dari kelompok teroris tadi. Dari arah lain, pasukan armada Angkatan Darat sedang menuju ke Gedung Putih untuk memberikan bantuannya. Kembali ke dalam bunker. Tiba-tiba, seluruh agen kepresidenan mendapat serangan dari pengawal keamanan Perdana Menteri Korea Selatan, yang ternyata mereka juga adalah bagian dari kelompok teroris yang sedang menyamar. Presiden dan seluruh petingginya pun ditawan dalam bunker oleh teroris pimpinan Kang Yeon. Di luar, 2 truk teroris telah tiba di depan Gedung Putih, sementara kelompok teroris ini semakin mendekati pintu masuk Gedung Putih. Petugas keamanan Gedung Putih kewalahan menghadapi mereka semua. McBenin juga tak mampu berbuat banyak untuk membantu rekan-rekannya. Kelompok teroris yang sudah siap dengan senjata dari dalam truknya, langsung menembak ke arah pintu masuk Gedung Putih, yang membuat semua agen Secret Service atau Pas Pampres kepresidenan di sana mati. Begitu juga dengan pihak kepolisian, yang baru tiba langsung menembaki truk teroris itu. Namun serangan balik yang dilakukan, membuat mereka gugur dalam tugas. Setelah menyerang dengan tembakan, teroris juga menghancurkan pintu masuk Gedung Putih dengan RPG. Dalam serangan tersebut, semua agen mati terbunuh, dan hanya menyisakan McBenin sendiri yang masih hidup. Dengan gugurnya semua agen Secret Service yang berjaga di depan, membuat kelompok teroris ini dengan mudah membawa peralatan senjata mereka ke dalam gedung. Beberapa sebagian dari mereka berpencar menyisir ke sisi ruang Gedung Putih untuk membunuh agen sakit yang masih hidup. Agen Roma dan timnya yang berada di pertahanan terakhir pun harus mati dalam serangan teroris tersebut. Di ruang kontrol keamanan, semua petugasnya pun harus mati di tangan teroris. Di Pentagon, mereka semua menerima informasi bahwa Gedung Putih telah jatuh dan sudah dikuasai oleh kelompok teroris. Sementara itu, armada tentara Angkatan Darat Amerika baru saja tiba di depan Gedung Putih setelah semua teroris berhasil masuk ke dalam. Dengan cepat beberapa sniper dari pasukan khusus Amerika bersiap di posisinya masing-masing. Runtuhnya Gedung Putih di tangan teroris menghebohkan pemberitaan di media massa. Dari dalam ruang Pentagon mereka semua menyaksikan Perdana Menteri Korea Selatan mati ditembak oleh Kang Yeon. Sekaligus melihat presiden mereka sedang ditawan di dalam bunker. Dari sana Kang Yong-sak meminta agar Kepala Staf Militer Amerika segera menarik mundur pasukannya dari Gedung Putih, jika tidak maka nyawa presiden jadi taruhannya. Di dalam bunker, satu pegawai kepresidenan harus mati ditembak teroris, setelah presiden menolak perintah Forbes untuk angkat tangan. Sedangkan dari dalam gedung Mac diam-diam menyusup, masuk ke dalam ruang kontrol, sistem keamanan Gedung Putih, untuk mencari tahu siapa teroris ini. Dari saku teroris yang sudah Mac bunuh tadi, ia menemukan foto anak presiden. Mac berkeyakinan, teroris ini sedang mencari anak presiden. Untuk mempersingkat waktu, Mac pun mengambil ide lamanya lalu mengaktifkannya kembali, agar Mac bisa mengakses sistem keamanan Gedung Putih, yang telah dikuasai oleh kelompok teroris. Dari dalam bunker Kang Yong-sak kaget, melihat seluruh layar CCTV Gedung Putih tiba-tiba mati, dan sistem keamanan lainnya sulit diakses. Di rumah sakit istri Mac dan petugas kesehatan lainnya, sedang sibuk menangani pasien-pasien dari korban serangan teroris tadi. Pada malam harinya di ruang darurat Pentagon, mereka semua kedatangan juru bicara kepresidenan Alan Trumbull. Dia diangkat menjadi presiden Amerika sementara. Setelah presiden dan wakil presiden ditawan oleh kelompok teroris, dengan begitu pemerintah mereka harus memiliki penanggung jawabannya dalam mengambil keputusan. Untuk menyelamatkan Gedung Putih dari tangan teroris, kini Mac sudah berada di ruang Oval Start Presiden untuk mengambil alat komunikasi agar bisa menghubungi Pentagon. Di ruang Pentagon mereka semua menerima panggilan dari Mac, namun ketika Mac menanyakan keadaan presiden,
sambungan telepon sempat dimatikan oleh kepala staf militer. Dia tidak percaya bahwa Mac berada di pihak pemerintah. Begitu juga dengan Raimondro memberitahu bahwa Mac pernah diberhentikan dari pengawalan kepresidenan karena kasus kecelakaan saat mengawal presiden. Tapi Ling Jacob menjelaskan kepada Alan Rumble bahwa Mac adalah mantan pasukan khusus Rangers Battalion, kesetiaannya kepada presiden juga sangat tinggi. Mac pun memiliki kemampuan di atas rata-rata dari agen lainnya, baik adalah prajurit terbaik. Alan Rumble pun memutuskan untuk tetap percaya dengan Mac Benning, karena Mac satu-satunya harapan mereka, yang bisa menyelamatkan presiden. Telepon pun kembali disambungkan kepada Mac. Mac lalu memberitahu bahwa presiden sedang ditawan oleh kelompok teroris, di ruang bunker bersama dengan petinggi pemerintahan lainnya. Mac juga memberitahu mereka, bahwa teroris tersebut sedang mencari anak presiden, berdasarkan foto yang ia temukan, di salah satu teroris yang telah ia bunuh. Mac meminta, agar Alan Rumble menggunakan jasanya untuk menyelamatkan presiden, dan anak presiden, serta seluruh petinggi pemerintah yang sedang ditawan oleh teroris. Alan Rumble pun setuju. Selesai menghubungi ruang Pentagon, Mac kedatangan tamu tak diundang yang membuat dirinya harus baku hantam dengan teroris tersebut. Dari ruang darurat Pentagon mereka menerima sambungan dari Kang Yong-sak, yang meminta, agar Alan Rumble menarik armada ke-7 dari Laut Jepang, dan menarik semua pasukan Amerika dari zona demilitarisasi, serta jangan mencoba melakukan operasi apapun, untuk merebut kembali Gedung Putih, karena jika tidak Kang Yong-sak akan membunuh pejabat tinggi Amerika, yang sedang ia tawan satu persatu. Selesai menghubungi Pentagon, Kang Yong-sak mengancam Laksamana Hunik, untuk memberikan kode set Briusnya. Laksamana tidak bisa memberikan kode tersebut tanpa seizin presiden. Kode Siberius adalah kode dalam hal peluncuran senjata nuklir, yang dimiliki oleh Amerika. Presiden yang tidak ingin Laksamana mati di tangan teroris, dia pun meminta agar Laksamana memberikan kodenya, kepada Kang Yong-sak. Kode tersebut lalu dimasukkan Kang Yong-sak ke sistem kendali yang ada di dalam bunker. Di Pentagon mereka semua menerima informasi, bahwa kode Siberius telah diaktifkan melalui ruang bunker, tempat presiden ditawan. Berita tersebut membuat Alan Rumble, dan yang lainnya terkejut. Setelah itu mereka menerima laporan dari Mac, bahwa teroris tersebut memiliki tanda di sisi telinganya. Alan Rumble pun lalu meminta untuk mencari tahu identitas tanda teroris tersebut. Selain itu juga, Alan Rumble meminta agar Mac bisa masuk ke ruang bunker, tempat presiden ditawan, untuk mengubah kode Siberius yang telah diaktifkan, karena jika tidak, maka nuklir Amerika akan meluncur ke target sasaran yang telah ditentukan oleh teroris tersebut, yang dapat mengakibatkan perang nuklir di antar negara. Sebelum masuk ke ruang bunker Mac untuk terlebih dahulu mencari dan menyelamatkan anak presiden. Dari ruang bunker, Kang Yong-sak dan Forbes melihat Mac tertangkap CCTV dari sistem mereka, yang telah pulih. Penyusupan Mac ke dalam Gedung Putih pun ketahuan. Merasa ada gangguan, Kang pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari, dan membunuh Mac. Di lorong ruang Gedung Putih Mac mencegat Forbes awalnya, Mac belum mengetahui jika Forbes berada di pihak teroris, tapi setelah Mac diserang tiba-tiba. Akhirnya Mac baru tahu, jika Forbes bagian dari kelompok teroris. Mac pun harus terpaksa membunuh Forbes, demi menyelamatkan presiden. Kembali ke Pentagon, Kepala Staf Militer dan alat Trouble mengambil keputusan melakukan aksi militer untuk menguasai Gedung Putih. Namun Mac melarangnya karena sangat bahaya bagi presiden, tapi Pentagon tak mau mendengar omongannya. Aksi penyerangan pun dimulai. Di bunker Kang mengetahui jika pihak Pentagon telah mengirim tim pasukan untuk menyerang mereka. Melalui drone pihak teroris mengetahui, mereka berkumpul meminta anak buahnya untuk segera mempersiapkan persenjataan untuk menyerang terlebih dahulu armada militer dari Amerika. Sementara Mike telah menyusup masuk ke dalam ruang persenjataan teroris, di sana melihat jika Kang telah mengaktifkan senjata Hydra, yang sangat berbahaya. Mike pun meminta pihak Pentagon, untuk segera membatalkan misi penyerangannya, namun lagi-lagi kepala staf militer menolaknya. Keberadaan Mike yang sudah ketahuan, membuatnya harus melakukan aksi penembakan kepada teroris tersebut. Di ruang bunker Kang sudah mengoperasikan senjata Hydra, untuk menyerang pasukan militer Amerika. Serangan tersebut membuat satu persatu helikopter dari militer Amerika jatuh, dan mengejutkan pihak Pentagon yang tiba-tiba mendapat serangan dadakan. Melihat keadaan semakin memburuk, Alan Trumbull pun meminta misi segera dibatalkan, namun hal tersebut sudah terlambat,
satu helikopter yang tersisa harus jatuh dan meledak di atas Gedung Putih. Karena ulah petinggi-petinggi di Pentagon, mereka semua harus menerima kenyataan pahit wakil presiden mereka, Charlie Rudy harus mati di tangan Kang. Kang mengancam akan membunuh presiden, jika pihak Pentagon tidak mematuhi perkataannya lagi. Kang meminta untuk disediakan sebuah helikopter di halaman utama Gedung Putih, dalam waktu 60 menit kembali. Mac yang berhasil selamat dari ledakan tadi, lalu menghubungi Pentagon kepada Pentagon Makek meminta untuk tidak Pentagon pun memberitahu Makek jika mereka akan mengirim helikopter untuk Kang, dan menarik seluruh armada ke-7 dari zona demilitarisasi, karena jika tidak presiden akan dibunuh. Alan Travel pun lalu memberi waktu 30 menit, untuk masuk ke dalam bunker. Sebelum masuk ke dalam bunker Mac menghubungi Kang di ruang bunker, Kang dikejutkan dengan kehadiran Mac di layar monitornya. Mac mengancam akan membunuh Kang dengan segera. Selesai mengancam Kang, Mac pun mematikan sambungan videonya. Kang yang tidak terima diancam oleh Mac, dia pun lalu membawa Menteri Pertahanan keluar bunker, untuk dibawa ke pintu depan Gedung Putih. Sesampainya di depan pintu, Kang meminta Menteri Pertahanan untuk berjalan keluar, yang nantinya akan Kang tembak dari arah belakang. Di luar gedung, pasukan tentara Amerika melihat Menteri Pertahanan sedang keluar gedung, dengan segera mereka pun memberikan bantuannya. Begitu juga dengan di Pentagon, mereka semua melihat jika Menteri Pertahanan sedang berjalan keluar Gedung Putih. Kang yang sudah siap untuk menembak berhasil digagalkan oleh Mac dari atas, saling tembak pun terjadi. Sementara itu, Menteri Pertahanan berhasil diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika. Selesai baku tembak, Mac segera menuju ke ruang bunker. Kang dan anak buahnya sudah siap untuk pergi meninggalkan bunker, dengan membawa presiden dan tawanan lainnya. Saat pergi mereka semua menggunakan pakaian serba hitam, untuk mengelabui pihak keamanan Amerika. Di luar pasukan militer Amerika telah bersiaga untuk mendekati area Gedung Putih, begitu juga dengan regu sniper, telah siap untuk membidik teroris dari depan pintu gedung. Terlihat rombongan Kang sedang berjalan menuju ke helikopter, yang telah disiapkan oleh Pentagon tadi. Dari atas regu sniper melaporkan, bahwa dari rombongan teroris yang akan naik ke helikopter tersebut tidak dapat terdeteksi, apakah presiden ada di dalam rombongan tersebut. Komandan pasukan khusus Amerika pun meminta, agar pihak Pentagon mengizinkan mereka untuk segera melakukan aksi penyerangan, namun pihak Pentagon tak berani memberikan izinnya, dikhawatirkan presiden ada di dalam rombongan tersebut. Tak berselang lama, mereka semua dikejutkan dengan meledaknya helikopter yang mengangkut rombongan teroris tadi. Pihak Pentagon menganggap bahwa Presiden Amerika telah mati bersama dengan rombongan teroris tadi. Walau hal itu belum dapat dikonfirmasi secara pasti, Alan Travel pun lalu menghubungi Mac, segera meminta Mac untuk memeriksa ke ruang bunker, dan ternyata benar, Kang dan Presiden masih di ruang bunker, dan yang belum pergi dari bunker, karena masih menunggu kode Siberius aktif 100%. Setelah memastikan aktif, Kang dan anak buahnya pun lalu pergi dari sana, sambil membawa presiden. Di ruang Pentagon mereka semua menerima data jika kode Sirius telah aktif semuanya, dan akan meledakkan nuklir yang dapat menyebabkan perang nuklir, dan kehancuran. Agar bisa keluar dari bunker, Kang meledakkan salah satu dinding yang sudah mereka pasang bom sebelumnya, namun perjalanan Kang mendapat hadangan dari Mac. Aksi perkelahian mereka pun terjadi. Dalam kejadian tersebut presiden mendapat tembakan dari Kang. Mac yang sudah berhasil membunuh Kang, segera memberikan pertolongan pertama kepada presiden. Setelah itu Mac pergi ke bunker untuk menggagalkan kode peluncuran nuklir yang telah aktif. Di bunker Mac menghubungi Pentagon, agar bisa membantunya untuk menghentikan kode Siberius tersebut. Dengan segera kepala staf militer pun mengarahkan Mac, untuk menekan beberapa tombol, dan menggerakkan saklar komputer, untuk mengoperasikan pembatalan. Perintah terakhir memasukkan kode pembatalan, yang disebutkan oleh Ray Monroe. Berhasil memasukkan kodenya dengan benar, Siberiusnya pun lalu berubah menjadi non-aktif, dan negara Amerika pun terhindar dari perang nuklir. Dari ruang bunker, Mac membawa Presiden Amerika keluar dari Gedung Putih. Saat keluar presiden kaget melihat banyak mayat yang tergeletak di dalam istana presidennya. Bangunan gedungnya juga banyak yang hancur, akibat serangan teroris pimpinan Kang Yong-sak. Di Pentagon mereka semua memberikan tepuk tangan atas keberhasilan Mac, dan selamatnya nyawa presiden dari tawanan teroris akibat serangan tersebut. Gedung Putih tampak rusak parah, terlihat juga presiden dapat menemui anaknya. Mac juga telah ditunggu oleh istrinya,
yang merasa bahagia sekali bisa melihat suaminya selamat dari kejadian tersebut. Keesokan paginya, Presiden Amerika memberikan pidatonya di depan seluruh awak media, dan para petinggi pemerintah. Presiden mengajak semuanya untuk bangkit dan bersatu membangun negara Amerika. Selesai berpidato, Presiden menyalami Meg sebagai tanda ucapan terima kasih. Meg kini kembali aktif mengawal Presiden Amerika. Dan film pun selesai.